Sejak resmi mendapat pelimpahan 3 kasus mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka, Kejaksaan Agung akan segera memulai penyidikan. Namun di sisi lain hingga kini Febri belum juga ditahan. Informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Joy Jones dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI dan Ifdal Amal dari kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Kita akan ke Joy Jones terlebih dahulu. Joy, apa penjelasan dari Polri dan juga Kejagung terkait belum ditahannya Febri Adriansyah? Dan bagaimana dengan proses hukumnya di Kejagung? Ya, Elma dan juga pemirsa, memang benar sekali yang Anda katakan bahwa Febri Adriansyah hingga saat ini belum ditahan oleh pihak polisian maupun pihak Kejaksaan Agung. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan pasca ditetapkannya Febri Adriansyah sebagai tersangka, bahwa hingga saat ini PLT yang menggantikannya yaitu adalah Rudy Margono menyatakan bahwa mereka saat ini Kejaksaan Agung tengah memeriksa dan juga tengah mempelajari berkas yang dilimpahkan dari pihak polisian kepada Kejaksaan Agung untuk nantinya dipelajari dalam proses hukum yang lebih tinggi, termasuk salah satunya penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka, apakah perlu ditahan atau tidak, karena kita berkaca berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini bahwa jika seseorang ditetapkan tersangka terdapat 2 opsi, apakah ditahan ataupun tidak. Dan dalam kasus ini Febri Adriansyah hingga saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum ditahan. Dan hal tersebut Rudy Margono menyatakan bahwa mereka masih mempelajari dan akan melihat perkembangannya apakah nanti perlu ditahan atau tidak. Memang Febri Adriansyah hingga saat ini namanya terus menjadi perhatian publik pasca digeledahnya 13 titik oleh pihak kepolisian yang mengumpulkan barang bukti cukup fantastis, Elma dan juga pemirsa, dengan nilai uang tunai hampir mencapai 500 miliar rupiah dan tambahan barang bukti 74 kilogram emas. Dan pemirsa, terkait dengan proses hukum selanjutnya, di lain sisi dari proses hukum yang akan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung, terdapat juga proses etik yang harus dilakukan oleh Febri Adriansyah. PLT yang menggantikan Febri Adriansyah menyatakan bahwa persidangan etik akan segera dilakukan, namun belum menyebutkan tanggal pasti kapan persidangan itu akan dilakukan. Karena juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Febri Adriansyah diangkat melalui keputusan Presiden, sehingga pemberhentiannya juga harus adanya surat dari keputusan Presiden terlebih dahulu. Meskipun saat ini statusnya masih sebagai Kejaksaan Agung non-aktif. Dan pemirsa, tentunya pasca dari penetapan tersangka ini, pihak Kejaksaan Agung tentunya akan melakukan proses hukum lebih lanjut, yaitu adalah pelengkapan berkas terkait dengan kasus ini. 3 kasus yang melibatkan 3 perusahaan plat merah ini nantinya akan dilengkapi, dan jika memang sudah lengkap akan dilanjutkan ke persidangan. Begitu juga sebaliknya pemirsa, terkait dengan tersangka yang telah ditetapkan juga akan bisa mengambil langkah konstitusional dengan melakukan pra-peradilan dan juga menyiapkan persidangan jika nantinya telah lengkap berkasnya dan diserahkan ke pengadilan. Elma. Dari Gedung Bundar Kejagung, kita beralih ke Kebayoran Baru, Jakarta dengan Ifdal Amal. Ifdal, bagaimana situasi terkini di rumah Febri Adriansyah dan apakah ada aktivitas di rumah Febri? Juga pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari kediaman Febri Adriansyah di kawasan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan pantauan kami sejak siang hari tadi, tidak ada pergerakan yang menunjukkan adanya indikasi apakah rumah kediaman dari Febri Adriansyah, ex-Jampitsus yang merupakan ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus mega korupsi ini, apakah akan digeledah ataupun kecenderungan Febri akan ditahan. Tidak ada pergerakan yang menandakan ke arah sana. Lebih lanjut, memang di sini juga tidak terlihat adanya pengawasan yang cukup ketat, di mana jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu, lebih tepatnya 1 hari pasca penggeledahan sebuah kafe dan juga coin money changer di kawasan Cipete, di belakang saya ini di rumah pribadi Febri Adriansyah, dikawal dan dijaga ketat oleh unsur dari TNI, meskipun rumah ini belum sempat digeledah sama sekali. Lebih lanjut, meskipun memang rumah ini belum digeledah oleh pihak dari kepolisian maupun kejaksaan, mengingat kasus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung saat ini, akan tetapi aset lain dari Febri Adriansyah
yang berupa satu rumah mewah di kawasan Sentul Bogor sudah dilakukan penggeledahan. Tercatat pada hari Kamis kemarin dilakukan penggeledahan di kawasan Sentul Bogor dan ditemukan sebuah berangkas berisi uang tunai dengan jumlah ratusan miliar rupiah campuran dari valuta asing, Singapura dolar, dolar Amerika Serikat, serta mata uang rupiah. Selain itu juga ditemukan batang emas dengan seberat 74 kg batang emas di rumah tersebut, dan awalnya belum diketahui apakah aset itu memang betul milik dari Febri Adriansyah. Akan tetapi berdasarkan pernyataan langsung, Febri Adriansyah sudah mengonfirmasi bahwa rumah yang di kawasan Sentul Bogor tersebut adalah properti miliknya. Akan tetapi ia tidak mengakui bahwa memang seluruh aset yang disita ataupun diamankan oleh pihak kepolisian adalah secara keseluruhan milik Febri Adriansyah. Dan untuk itu kami masih menanti informasi lebih lanjut, mengingat sejak siang hari tadi bahkan rekan kami juga yang berada di sini sejak pagi hari tadi tidak menemukan adanya tanda-tanda apapun yang menunjukkan adanya tanda-tanda keberadaan dari Febri Adriansyah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari 3 kasus mega korupsi. Kembali ke Anda, Elma. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Metro TV Ifdal Amal, dan sebelumnya ada Joy Jones. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.